Baiklah, bisa kita lihat di sini yaitu metode penelitian kausal kooperatif itu memiliki latar belakang, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel yang ada. Metode ini berguna saat eksperimen langsung atau manipulasi variabel bebas atau memungkinkan karena alasan praktis atau menganalisis hubungan antar variabel. Setelah ini, menganalisis hubungan antar variabel adalah suatu kejadian terjadi memungkinkan peneliti menggali faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Metode ini sering digunakan dalam studi kasus sosial, kebijakan publik, atau pendidikan untuk memahami pengaruh tanpa memanipulasi sistem yang ada. Yang selanjutnya yaitu penelitian kausal kooperatif. Penelitian kausal kooperatif atau disebut juga ex post facto menyelidiki hubungan sebab akibat antar variabel yang sudah ada tanpa memanipulasi langsung. Karena kondisinya telah terjadi introspektif. Ini digunakan saat eksperimen tidak etis atau praktis. Tujuannya membandingkan kelompok dengan perbedaan alami dan melihat kaitannya dengan variabel terikat. Jadi di sini meskipun observasional dan hasilnya perlu hati-hati ditafsirkan karena memungkinkan variabel terpacu pada metode ini. Itu sangat penting untuk memahami fenomena sosial kompleks yang tidak bisa dikontrol eksperimen. Selanjutnya yaitu perbandingan antara penelitian kausal kooperatif dan eksperimen. Yang pertama yaitu memanipulasi variabel. Eksperimen memanipulasi variabel bebas kausal kooperatif hanya mengamati kondisi yang sudah ada secara alami. Yang kedua yaitu pengendalian variabel. Eksperimen tetap mengendalikan variabel luar, sementara kausal kooperatif kesulitan mengontrolnya karena kejadian sebuah yang sudah berlalu dan mengandalkan statistik. Yang terakhir yaitu pemilihan dan pengelompokan subjek. Eksperimen menggunakan pengelompokan acak atau menghindari bias, sedangkan kausal kooperatif memakai kelompok yang sudah ada, sehingga kesimpulan kausalnya harus lebih hati-hati. Jadi yang selanjutnya itu prosedur penelitian kausal kooperatif. Meskipun tanpa manipulasi, penelitian kausal kooperatif harus sistematis dengan mengikuti sistem tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan variabel. Yang kedua menentukan kelompok yang ada dibandingkan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat pengendalian variabel luar atau prosedur kontrol yang dibagi menjadi 3 yaitu matching, analisis covarian atau ANCOVA, yang terakhir regresi berganda. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, analisis data. Analisis data ini memiliki 5 yaitu uji T atau tes untuk 2 kelompok. Yang kedua yaitu ANOVA, yang ketiga registrasi analisis regresi linear untuk melihat
hubungan antar variabel. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan interpretasi. Lanjut lagi bersama desain penelitian kausal kooperatif. Desain perbandingan dua kelompok yang membandingkan dua kelompok yang sudah ada berdasarkan satu variabel bebas untuk mencari perbedaan signifikan pada variabel terikat. Misal, siswa ikut dan tidak ikut penelitian. Yang kedua, desain perbandingan banyak kelompok. Membandingkan lebih dari dua kelompok untuk menguji pengaruh variabel independen. Misal, 3 metode pembelajaran berbeda terhadap prestasi akademik. Yang selanjutnya, desain kelompok sesuai atau method group design. Mencocokkan subjek di kelompok eksperimen dan kontrol dengan karakteristik serupa, misal usia, jenis kelamin, untuk mengurangi bias. Yang terakhir yaitu desain longitudinal ex post facto. Meneliti efek peristiwa atau kondisi masa lalu terhadap variabel saat ini menggunakan data historis. Misal, kebijakan pemerintah dulu mengaruhi tingkat pengangguran sekarang. Yang selanjutnya yaitu prosedur kontrol dalam penelitian kausal kooperatif. Dalam penelitian kausal kooperatif, kontrol variabel luar atau confounding variables itu krusial karena peneliti tidak memanipulasi variabel bebas. Ini beberapa prosedur kontrol. Yang pertama yaitu matching penyamanan karakteristik. Yang kedua analisis covariant ANCOVA. Yang ketiga random sampling atau pengambilan sampel acak. Yang terakhir yaitu registrasi berganda. Selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Setelah data terkumpul dalam penelitian kausal kooperatif, analisis dan interpretasi penting untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu uji statistik, yang kedua interpretasi hasil, yang ketiga pertimbangan validitas dan reliabilitas. Kesimpulan dari penelitian kausal kooperatif atau disebut juga ex post facto mengidentifikasi sebuah hubungan sebab akibat antara variabel yang sudah ada karena berguna saat eksperimen tidak memungkinkan. Kelebihannya adalah penerapannya di dunia nyata, namun kekurangannya adalah sulitnya mengatur variabel luar. Penting menggunakan desain dan prosedur tepat untuk hasil valid. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.